Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, Bergerak. menggerakkan. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Jember. Saya Nin Handayani, Saya Dahlia Primasari. dan saya Sri Pujiastuti. Kali ini kami akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada tugas kali ini, kami akan menyampaikan percakapan coaching di mana setiap individu bergantian peran sebagai coach, coachee, dan sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam Bu Dahlia. Bagaimana kabarnya Bu Nini? Alhamdulillah baik Bu Dahlia. Baik. Sudah siap ya akan melaksanakan coaching nanti ya? Insya Allah siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan coachingnya akan berjalan lancar ya Bu Nini ya. Terima kasih Bu Dahlia. Baik, sebelum melaksanakan coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hal Bu Nini ya. Ya Bu. Nanti saya akan melakukan pengamatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Nini. Nah, saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Antara lain, kompetensi inti dari coaching itu apakah sudah muncul dari dalam diri Bu Ninin, seperti kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian menggali potensi dari si coaching. Kemudian prinsip coaching juga nanti mudah-mudahan Bu Ninin bisa menerapkannya ya, bahwa Bu Ninin dan coaching adalah mitra sejajar, jadi tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian Bu Ninin juga harapannya bisa melakukan proses kreatif ya, bertanya dengan lebih dalam, kemudian sehingga si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan Baik Bu Dahlia. ya, sebelum itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Nini ya. Nah, kompetensi inti coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan Bu Dahlia yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian menggali lebih dalam permasalahan dari si coaching sehingga coaching menemukan solusi dan dapat menguraikan indikator pencapaiannya agar solusi yang ingin dicapai dapat tercapai sesuai dengan tujuan. Ya, bagus sekali Bu Nini ya. Mudah-mudahan nanti harapannya si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian bagian mana dari coaching nanti yang ingin saya amati? Bagian yang ingin diamati yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena saya merasa di dua kompetensi ini saya masih perlu dieksplor, ditingkatkan lagi Bu. Ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir, nah indikator ketercapaian dari proses coaching yang dilakukan Bu Ninin itu apa ya Bu? Indikatornya yaitu Bu, si coaching ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya, bisa menguraikan alur cerita sehingga rencana aksi dan tanggung jawab bisa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh si coaching. Ya, bagus sekali Bu Ninin. Mudah-mudahan nanti Bu Ninin bisa menerapkan coaching sesuai dengan alur cerita ya Bu Ninin ya, Ya, Bu. sehingga coachingnya dapat berjalan dengan lancar ya Bu Amin, Ninin ya. amin. Baik, terima kasih Bu Ninin. Sampai bertemu lagi nanti ya Bu Ninin. Ya, sama-sama Bu Dahlia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ninin. Waalaikumsalam Bu Tuti. Maaf mengganggu waktunya. Bu Ninin sedang mengerjakan sesuatu. Tidak Bu. Ada apa Bu? Iya Bu Ninin, saya sebenarnya lama ingin menemui Bu Ninin, tapi sepertinya Bu Ninin kelihatan sibuk terus. Gitu ya. Ini mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu Ninin. Saya ada sesuatu yang ingin mau diobrolkan dengan Bu Ninin. Iya. Nah, apa ya Bu topik pembicaraan kita kali ini? Iya Bu Ninin, saya bertemu Bu Ninin ini ingin berdiskusi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu Ninin. Seperti itu ya Bu. Kira-kira permasalahannya seperti apa nih Bu? Iya, saya memiliki permasalahan yang sudah saya renungkan agak lama Bu Ninin. Barangkali Bu Ninin yang sudah mengajar lebih lama punya pengalaman yang bisa dibagikan ke saya Bu. Saya mengajar di kelas Umar Bu Ninin. Ada masalah dengan kondisi siswa saya yang banyak Bu Ninin. Satu kelas itu 26 siswa. Kalau kelas lain di level kelas 6 itu 23, ini saya kebagian 26.
Terus siswanya itu Bu Nining banyak ngomongnya, banyak seperti geraknya itu. juga Bu Nining. Iya, iya, Bu. Jadi Seperti akhirnya itu. mereka banyak ngomong, banyak gerak, nggak nyerap materinya Bu Nining. Seperti itu, ya, Bu. Iya. Situasi yang Bu Tuti hadapi seperti apa, Bu? Iya, ya itu Bu, anak-anak itu kalau saya nerangkan, nanti ketika saya refleksi, paham atau belum, banyak yang belum paham Bu Nining. Seperti itu, ya, Bu. Nggih. Menurut Bu Tuti, apa yang mempengaruhi hal tersebut? Iya, karena mereka itu kan banyak bicara, model mereka itu auditori ya Bu ya, Oh, gitu, terus seperti itu, banyak Bu. gerak juga, kinestetik. Sepertinya hal itu Bu Nining yang mempengaruhi ya. Saya juga di kelas mungkin nggak memfasilitasi kebutuhan mereka untuk banyak bicara dan Iya. banyak bergerak mungkin ya Bu Seperti itu Nining. ya, Bu, Jadinya ya. mereka sendiri, banyak bicara tapi tidak berhubungan dengan pembelajaran Bu Seperti Nining. itu ya, Bu. Nggih. Jadi mereka sebenarnya bicara tapi tidak membicarakan masalah pembelajaran, Betul, seperti itu ya, nggih Bu Bu. Nining. Dan gerakan mereka pun juga tidak bukan Nggih. gerak-gerakan yang apa ya, Bu ya, yang di dalam pembelajaran seperti itu, bukan ya, Bu ya. Nggih betul. Seperti itu. Kalau menurut Bu Tuti, situasi apa yang Bu Tuti inginkan? Ya saya tuh ingin kalau saya pas mengajar itu ya minimal anak-anak itu menyimak ya Bu Nining, meskipun mereka banyak bicara tapi minimal bicaranya ya sesuai dengan alur pembelajaran, banyak bergeraknya sesuai dengan kegiatan pembelajaran begitu ya Bu Nining. Dan saya juga berharap mereka itu tuntas karena bisa menyerap materi pembelajaran ya Bu Nining. Gini, Bu. Kemudian apa yang bisa membuat itu terwujud, Bu? Iya, saya memang ini Bu, butuh untuk menyiapkan rencana pembelajaran yang lebih matang ya Bu Nining ya. Saya itu butuh untuk mendiagnosa dulu Bu Nining. Mereka tipe auditori, kinestetik, kemudian tipe visual. Lalu saya merencanakan mestinya dengan matang ya Bu Nining ya. Betul, Bu. Saya butuh bantuan teman Bu untuk diskusi ya. Karena kalau saya mikir sendiri mungkin saya kurang kreatif. Kalau ada teman diajak diskusi bisa jadi lebih ini ada masukan. Oh, Bu Tuti mungkin S-bookingnya begini atau mungkin prosesnya begini gitu. Diferensiasinya bagaimana? Seperti itu mungkin ya Bu Nining. Iya, Bu. Untuk apa yang perlu disiapkan untuk itu, Bu? Iya, saya butuh menyiapkan ini ya Bu, komunikasi dulu yang baik dengan teman saya ya Bu ya, yang mau saya ajak kolaborasi itu. Kemudian saya sampaikan bahwa saya punya rencana untuk mengadakan diskusi untuk kolaborasi dengan teman saya itu ya Bu Nining, supaya saya bisa mendapatkan masukan gitu. Ini itu Bu Nining. Seperti itu ya, Bu ya. Masih ada lagi, Bu, kira-kira yang lain selain mengajak teman sesama guru kelas 6 untuk berdiskusi? Saya juga harus menyiapkan sendiri yang lebih bagus ya Bu Nining ya, medianya, strategi pembelajarannya gitu ya, lebih matang gitu Bu Nining. Seperti itu ya, Bu ya. Kapan rencana itu akan dilaksanakan, Bu? Saya berharap secepatnya ya Bu Nining, setelah diskusi dengan Bu Nining ini saya akan segera menghubungi teman saya Bu. Bagus nih, Bu, semakin cepat semakin baik nih, Bu, Nggih, karena betul. ini berkenaan dengan pembelajaran dan apa ya, hasil yang ingin didapatkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bu Tuti capai. Dari percakapan tadi, Bu Tuti, kesimpulan apa yang bisa Bu Tuti ambil? Iya, untuk mencapai proses pembelajaran yang berjalan lancar dan siswa pun juga berhasil ya Bu, sesuai dengan tujuan pembelajarannya, membutuhkan kolaborasi dengan teman, kemudian membutuhkan persiapan yang matang ya Bu Nining ya, kemudian membutuhkan media yang membantu mereka bisa memahami Bu Nining ya. Betul sekali, Bu Tuti. Kalau sudah disiapkan ya, Bu, semuanya sudah terencana dengan baik, kemudian media sudah disiapkan, kemudian
kebutuhan gaya belajar siswa sudah terakomodasi, insya Allah pembelajaran yang Bu Tuti lakukan akan ini berjalan dengan kondusif, kemudian tujuan pembelajaran yang ingin Bu Tuti capai bisa maksimal. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Bu Ninin atas Sama-sama, waktunya. Bu Tuti. Saya jadi Mudah-mudahan lega Bu berjalan Ninin. lancar. Iya. Alhamdulillah. Saya tadi mau nemuin Bu Ninin rasanya kepala saya pusing gitu, Sekarang sudah merenung tidak terus. lagi ya, Bu? Alhamdulillah kok sekarang jadi plong ya Bu Ninin ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya Bu Sama-sama, Bu Ninin. Tuti. Halo Bu Ninin. Halo Bu Dahlia. Ya, alhamdulillah sudah melaksanakan coaching ya. Iya Bu, Sudah. Bagaimana perasaannya Bu Ninin? senang sekali, lega sudah Bu. Alhamdulillah. Saya juga merasa senang tadi Bu Ninin sudah luar biasa sekali sebagai coach. Nah, menurut Bu Ninin, bagaimana Bu Ninin menilai performa Bu Ninin sendiri? Menurut saya Bu, saya tadi sudah menerapkan alur tirta, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach setelah sesi coaching. Ya, saya juga menilai tadi sudah sangat bagus sekali. Bu Ninin sudah benar-benar menggali ya potensi diri dari si coaching. Nah, apa yang membuat Bu Ninin berpikir seperti itu atau menilai diri Bu Ninin demikian? Karena tadi Bu Dahlia ya, saya sudah melihat coaching ini sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian menggali kompetensi dari si coaching ini. Tetapi saya merasa masih kurang ya dalam menggali permasalahan coaching, sehingga saya merasa masih harus lebih meningkatkan lagi prinsip coaching tentang memaksimalkan potensi. Iya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya Bu Ninin ya. Mudah-mudahan ya. Ya, selanjutnya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Ninin? Iya, Bu Dahlia silahkan. Baik, setelah saya amati tadi Bu Ninin sudah menerapkan alur tirta ya, bagaimana Bu Ninin menggali tujuan yang akan dicapai oleh si coaching, kemudian identifikasi masalah yang dihadapi oleh si coaching, kemudian bagaimana Bu Ninin mengajukan pertanyaan berbobot tentang rencana aksi yang akan dilakukan si coaching, kemudian di akhir Bu Ninin juga sudah berhasil memunculkan tanggung jawab si coaching. Kemudian prinsip coaching tadi juga sudah muncul dengan baik dari Bu Ninin ya, bagaimana Bu Ninin mensejajarkan diri sebagai mitra kepada si coaching, kemudian bagaimana Bu Ninin sangat kreatif sekali dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga potensi diri yang ada di dalam diri si coaching bisa muncul ya Bu Ninin ya. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik seterusnya ya Bu Ninin ya. Amin. Terima kasih Bu Dahlia. Amin. Bagaimana menurut Bu Ninin mendengar hal ini Bu Ninin? Saya merasa senang Bu, dan saya optimis kedepannya saya bisa meningkatkan lagi kompetensi inti coaching dan prinsip-prinsip coaching. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ninin ya. Tadi coachingnya sangat luar biasa. Kemudian sebelum saya akhiri ya proses pasca observasi ini, nanti saya akan mencatat hal-hal yang diperlukan di form supervisi akademik dan nanti akan saya kirimkan melalui WA ya Bu Ninin ya. Baik Bu Dahlia. Ya, mudah-mudahan dari coaching kita ini, hasil pasca observasi ini bisa menjadi bahan refleksi diri, kemudian bahan evaluasi diri untuk mengembangkan diri dalam kegiatan pembelajaran ke depannya ya Bu Ninin ya. Terima kasih Bu Dahlia. Ya, terima kasih, sama-sama Bu Ninin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.